siang. Anak-anak semua, kita pada hari ini akan belajar yaitu bahan ajar ilmu pengetahuan alam dan sosial atau dikenal dengan IPAS. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang siklus air. Baiklah, untuk penjelasan tentang siklus air ini, yaitu pertama kita harus mengetahui tujuan pembelajaran. Apa itu tujuan pembelajaran? Yaitu satu, menjelaskan pengertian siklus air. Dua, menyebutkan tahapan-tahapan siklus air. Tiga, menjelaskan pentingnya siklus air bagi kehidupan. Empat, menyadari pentingnya menjaga kelestarian air itu sendiri. Nah, itu diantara pentingnya kita mempelajari tentang siklus air. Selanjutnya, pengertian dari siklus air ini, itu jangan main-main ke belakang. Ayo. Pengertian dari siklus air ini adalah proses perputaran air secara terus-menerus. Perhatikan, dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Proses ini tidak pernah berhenti dan menjaga kesediaan air yang ada di bumi. Itu kita harus mempelajari proses-proses dalam turunnya hujan dan terjadinya prosesnya turunnya air ke bumi. Nah, berikutnya kita akan mempelajari tahap-tahap. Nah, ini di depan saya ini sudah ada contoh dari bentuknya, yaitu tahap siklus air itu antara lain evaposi, yaitu penguapan, kemudian presipitasi, yaitu hujan, kondensasi, pengembunan, infiltrasi dan runoff, penyerapan, dan aliran air. Itu diantara tahapan siklus-siklus air tersebut. Untuk kemudian evaporasi atau penguapan. Penguapan itu terjadi ketika panas matahari menyebabkan air laut atau air sungai atau danau menguap. Jadi karena panas, matahari yang begitu panas menyinar ke arah lautan atau ke sungai, kemudian panas itu menguap ke udara dan uap air naik ke atmosfer dan mulai mendingin. Seperti itu. Kemudian kondensasi atau pengembunan. Pengembunan ini coba lihat itu seperti itu. Pengembunan ini yaitu uap air di udara mendingin dan berubah menjadi butiran air kecil. Butiran-butiran ini berkumpul menjadi awan. Nah, menjadi awan seperti ini. Menjadi awan. Jadi butiran air kecil berubah menjadi butiran berkumpul menjadi awan. Itu. Kemudian presipitasi atau hujan. Ketika awan tidak mampu lagi menampung uap air, jadi uap dari air ini naik ke awan, kemudian berkumpul. Ketika awan ini tidak mampu lagi untuk menampung uap air itu, maka air itu akan jatuh ke bumi. Nah, jatuh ke bumi ini dalam bentuk bintik-bintik, itulah yang dinamakan salju atau embun, atau bentuk-bentuk air hujan. Kita harus mengetahui daripada proses-proses turunnya daripada hujan itu. Kemudian infiltrasi. Apa itu infiltrasi? Sebagian air hujan meresap ke tanah. Nah, air hujan turun meresap ke tanah, ya. Infiltrasi dan menjadi air tanah. Yang kedua, sebagian lagi mengalir ke sungai atau danau dan laut. Nah, itu disebut atau runoff, ya. Dan ketiga,
Dari laut proses berulang kembali, menaik lagi ke udara, menguap, maka akan ketika awan tidak bisa lagi menampung, maka kembali terjadi prosesnya hujan. Itu Hoiria di belakang, jangan main-main. Duduk yang bagus, yang rapi. Ya. Perhatikan proses dalam pembelajaran kita kali ini. Itu. Nah, anak-anak yang perlu diperhatikan lagi jenis-jenis siklus air. Nah, jenis-jenis siklus air. Apa-apa aja siklus air itu? Siklus pendek, yaitu kalau siklus pendek itu dari air laut, kemudian menguap, hujan, kemudian turun lagi kepada laut. Ada yang kedua itu ada siklus yang namanya siklus sedang. Air laut naik dulu ke awan, menjadi awan, gumpalan awan, kemudian hujan di darat, kemudian ke sungai, dari sungai mengalir ke lautan. Dan ketiga, siklus panjang. Siklus panjang melibatkan salju, gletser, dan air tanah yang kembali ke laut dalam waktu yang cukup lama. Oh ya, apa proses apa tuh ya? Ya, batu. Nah, itulah diantara penjelasan proses dari turunnya air hujan. Jadi ini perhatikan ini gambar ini berupa lautan. Lautan ini menguap ke sini dan membentuk awan. Nah, di awan sini ketika awan ini terus membesar ke sini. Kemudian ketika tampungan ini tidak sanggup lagi, maka dia kembali turun ke bumi. Ada yang jatuh ke lautan, ada yang jatuh ke tanah. Ke tanah tadi terjadilah penyerapan oleh tanah. Nah, itu infiltrasi ya. Nah, itulah diantaranya. Nah, ini naik menjadi awan, kemudian gumpalan awan, kemudian sini. Nah, dari sini air ini akan meleleh. Nah, itu menjadi turunnya hujan seperti itu ya. Ya, paham? Paham kan? Ya. Dari sini menguap ke awan, kemudian gumpalan awan ini ketika air sudah penuh, uapan ini awan tidak sudah dapat menampung lagi dari uap itu tadi, maka menjadi tetesan-tetesan air yang turun ke bumi. Itulah penjelasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan mendapat dipahami. Mungkin suatu saat kita akan ulang lagi untuk lebih jelasnya. Saya akhiri. Selamat siang dan selamat bersemangat kembali untuk belajar.